Terima kasih Mas Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini bisa bertemu. Ini mungkin yang pertama setelah kami dari OJK menetapkan daftar syariah, kemudian diadakan acara yang terkait dengan daftar syariah ya. Jadi pertama kali ya ini mungkin karena tadi yang dalam sambutannya Pak Hasan, karena ada sedikit keramaian setelah OJK menetapkan daftar syariah, maka perlu diadakan acara untuk melakukan sosialisasi apa itu saham syariah. Ya, terima kasih banyak kepada Bursa. Tentunya kami sampaikan bahwa dengan adanya pertanyaan-pertanyaan terkait saham syariah ini menandakan bahwa banyak masyarakat, khususnya dari perusahaan-perusahaan itu mulai care, ya, mulai peduli adanya daftar syariah. Ya. Jadi nanti mungkin saya akan mulai dengan histori mengenai saham syariah ya. Ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ya masih berkaitan dengan masih ada bau-bau pilkada ini. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang melalui sesuai dengan hitungan quick win dan bagi yang belum menang ya mungkin ada kesempatan di pilkada berikutnya. Nah ini hubungannya apa? Demikian juga dengan para emiten ya, perusahaan tercatat maupun yang tidak tercatat, yang sahamnya ditetapkan oleh OJK sebagai saham syariah. Saya ucapkan selamat. Untuk emiten yang sahamnya belum masuk saham syariah, masih ada kesempatan di daftar syariah berikutnya bisa diperbaiki lagi supaya di periode daftar syariah berikutnya bisa masuk. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Nah ini mungkin saya salah satu dari sedikit orang yang masih berkecimpung di pasar modal syariah yang termasuk yang asabikun awalun Pak Ustadz Azhar yang pertama-tama ikut menyusun peraturan terkait saham syariah ya. Yang dijamin masuk surga Mas Syarif. Ini kalau Pak Azhar itu kan belum termasuk asabikun awalun karena pada saat peraturan Bapepam saat itu belum ikut ya. Oke, baik ya. Jadi terkait dengan saham syariah itu dimulai karena adanya reksadana syariah tahun 97 ya. Reksadana syariah pertama kali diterbitkan oleh Dana Reksa Investment Management tahun 97 ya. Saya sudah konfirmasi kepada yang menerbitkan reksadana syariah saat itu tahun 97 karena 97 saya baru masuk Bapepam, Bapepam waktu itu namanya Bapepam, dan memang belum ada syariah waktu itu. Tapi produknya sudah ada, reksadana syariah. Nah, saya tanya kepada yang membuat, kriterianya apa reksadana syariah? Karena reksadana syariah namanya syariah kan harus portofolionya efek syariah. Nah, kondisi tahun 97 ternyata jumlah emitennya masih terbatas dan kriterianya kalau diterapkan dengan menggunakan kriteria yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz Azhar tadi, banyak yang tidak masuk. Sehingga pada saat itu dengan benchmarking dari Australia, kalau nggak salah tadi dari Australia, akhirnya para pembuat reksadana syariah itu sepakat bahwa saat itu kriteria syariah itu hanya dilihat dari bisnisnya. Ya. Jadi nanti mungkin saya tidak bercerita banyak mengenai detail mengenai bisnis sama rasio tadi karena sudah dijelaskan oleh Ustadz Azhar. Jadi hanya dari kegiatan usahanya. Selama kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, maka saham-saham tersebut layak untuk diinvestasikan oleh reksadana syariah. Itu tahun 97. Ya. Kemudian tahun 2000. Nah, ini pertama kali ada indeks syariah di Indonesia, Jakarta Islamic Index, yang sampai dengan saat ini masih ada. Jumlahnya 30 ya. Jadi saham-saham syariah yang kapitalisasinya paling besar dan punya performa yang bagus ya, termasuk masalah likuiditasnya. Nah, itu jumlahnya 30, Jakarta Islamic Index tahun 2000 pertama kali diterbitkan
oleh Bursa Efek Jakarta saat itu ya, belum ada Bursa Efek Indonesia karena Bursa Efek Indonesia itu hasil merger dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Ya, saat itu Jakarta Islamic Index diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta. Nah, kriterianya sama, ya kriterianya hanya berdasarkan bisnis screening ya, dari kegiatan usaha. Ya. Kemudian untuk memperkuat reksadana syariah itu DSN MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa DSN nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, di dalam fatwa ini itu ada kriteria emiten yang layak untuk diinvestasikan oleh reksadana syariah. Ya, kriterianya salah satunya adalah bahwa utang dibandingkan modalnya itu tidak boleh lebih dari 82%. Ya. Nah, itu ada di fatwa nomor 20. Ya. Utang dibandingkan modal tidak boleh lebih dari 82%. Angka 82% itu dari mana? Itu dari utang 45%, sedangkan modal itu 55%. Jadi 45 dibagi 55, itulah ketemu angka 82%. Nah, itu di fatwa DSN MUI tahun 2001. Nah, sebagai acuan reksadana syariah untuk berinvestasi pada emiten yang masuk kategori layak investasi syariah. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, Bapepam LK ya, untuk pertama kali menerbitkan peraturan yang terkait dengan pasar modal syariah. Ya. Jadi tahun 2006. Nah, sebelumnya belum ada peraturan mengenai pasar modal syariah. Ya. Jadi baru pertama kali ada tahun 2006 dengan dikeluarkannya peraturan nomor 9A13 yaitu tentang penerbitan efek syariah. Di dalamnya termasuk mengatur mengenai reksadana syariah. Nah, di dalam aturan 9A13 itu tentang reksadana syariah itu isinya antara lain mengatakan bahwa portofolio reksadana syariah itu hanya boleh dana kelolaan reksadana syariah hanya boleh diinvestasikan pada portofolio efek yang masuk kategori daftar efek syariah. Nah, jadi reksadana syariah hanya boleh berinvestasi pada portofolio masuk daftar syariah. Nah, saat itu belum ada daftar syariah. Nah, yang ada adalah Jakarta Islamic Index. Ya. Karena belum ada daftar syariah, maka pada tahun 2007 di bulan Agustus, ya, dikeluarkanlah peraturan 2K1 oleh Bapepam LK saat itu ya tentang kriteria dan penerbitan daftar syariah. Ya. Jadi di dalam peraturan itu ada kriteria saham syariah. Ya. Nah, setelah ada peraturan itu, kemudian Bapepam LK mengundang para manajer investasi dan bank kastedian. Ya. Nah, sudah dibuatkan peraturannya. Nah, silakan masing-masing reksadana syariah ya itu melakukan screening sesuai dengan peraturan 2K1. Ya. Namun di dalam rapat saat itu tidak ada satupun dari manajer investasi atau bank kastedian yang bersedia ya menerbitkan daftar syariah karena khawatir ada dispute ya antar satu MI dengan MI yang lainnya, satu manajer investasi dengan MI lainnya untuk menginterpretasikan peraturan 2K1 itu ya. Jadi akhirnya Bapepam LK di bulan November tahun 2007 untuk pertama kalinya menerbitkan namanya daftar syariah. Nah, ini salah satu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh otoritas sebelumnya. Karena otoritas itu tidak pernah melakukan suatu penilaian atas suatu efek. Nah, baru pertama kali tahun 2007 ini adalah otoritas pasar modal melakukan penilaian atas suatu saham. Sahamnya masuk efek syariah atau tidak masuk efek syariah. Nah, ini satu pekerjaan yang sangat berisiko bagi otoritas sebetulnya, ya, termasuk dampaknya kepada pasar. Ya. Selanjutnya di tahun 2012, ya, ada revisi peraturan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar syariah. Ya. Jadi kalau tahun 2007 itu kriteria saham syariah tadi yang dijelaskan oleh Pak Ashar itu selain bisnis screening itu ada rasio screening ya seleksi terkait rasio keuangan. Pada tahun 2007 rasio keuangan itu mengacu kepada fatwa DSN nomor 20 ya. Jadi utang dibandingkan dengan modal tidak boleh lebih dari 82%. Nah, itu di tahun 2007.
Kemudian ditambahin ada tambahan, tidak seluruh utang yang dihitung, hanya utang berbasis bunga, ya, interest bearing debt, ya, interest bearing debt yang dihitung, tidak seluruh utang. Tapi utang berbasis bunga dibandingkan dengan total modal tidak boleh lebih dari 82%. Kemudian ada tambahan yang tidak diatur di fatwa, yaitu mengenai rasio pendapatan non halal, ya. Kalau di fatwa 20 tidak ada kriteria mengenai pendapatan halal. Di peraturan 2K1 tahun 2007 itu tambahi rasio pendapatan halal. Jadi rasio pendapatan halal kriterianya tidak boleh lebih dari 10% pendapatan non halal dibanding dengan total pendapatannya. Ya. Di tahun 2012 ada revisi peraturan, ya. Jadi kalau sebelumnya rasio utang itu utang berbasis bunga dibandingkan total modal tidak boleh lebih dari 82%, maka di tahun 2012 ada revisi rasio utang menjadi total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%. Ya. Angka 45% dari mana? Sebetulnya itu relatif sama ya, meskipun tidak sama persis dengan 82%. Karena kalau secara akuntansi di neraca itu aset itu sama dengan utang ditambah modal ya. Jadi asumsinya utangnya 45%, modalnya 55%, maka asetnya 100%. Ya, jadi kalau utang dibandingkan dengan modal itu 45 dibagi 55, maka kalau utang dibandingkan dengan total aset itu adalah 45 dibagi 100. Jadi 45% itu dari 45 dibandingkan 100. Kemudian 2017 ya, karena ada organisasi baru yaitu OJK, maka peraturan Bapepam LK tahun 2012 itu dikonversi menjadi peraturan OJK dengan berbagai revisi sehingga keluarlah POJK nomor 35 tahun 2017 mengenai kriteria dan terlibat daftar syariah yang digunakan oleh OJK untuk menseleksi saham syariah di Indonesia sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Azhar, tahun 2020 DSN mengeluarkan fatwa nomor 135. Mohon koreksi Pak Ustadz, saya lihat di Google itu fatwanya nomor 135, bukan 134 Ustadz. Mohon dikoreksi kalau saya yang salah. Ya. Fatwanya nomor 135 tahun 2020. Ya. Oke, next slide. Ya, ini ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz maupun saya tadi singgung sedikit. Jadi ada dua kriteria utama. Yang pertama dari kegiatan usaha, yang kedua dari rasio keuangan. Ya. Jadi kegiatan usahanya tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan Ustadz. Kemudian rasio keuangan yang dipakai saat ini adalah utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak boleh lebih dari 45%, sedangkan pendapatan non halal dibandingkan total pendapatannya tidak boleh lebih dari 10%. Oke, next slide. Ya, ini tadi juga sudah dijelaskan. Jadi kalau di Indonesia kita pakai ini ya, perjudian, permainan terjudi. Jadi ini secara hukum positif maupun hukum syariah tidak boleh. Jual beli risiko yang mengandung ketidakpastian, contohnya asuransi konvensional. Nah ini hukum positif boleh, tapi di syariah tidak boleh. Ya. Kemudian memproduksi, menjual barang atau jasa haram zatnya. Nah ini hukum positif boleh, hukum syariah tidak boleh. Nah ini karena ada berapa emiten kita yang memproduksi khamr. Ya. Kemudian jasa keuangan ribawi, ini juga secara hukum positif boleh, tapi syariah tidak boleh. Nah ini cukup banyak emiten kita yang keluar gara-gara kegiatan usahanya adalah jasa keuangan ribawi. Nah ini sekitar 70 emiten sekitar ya. Sekitar 70 emiten yang tercatat di bursa itu keluar gara-gara jasa keuangan ribawi atau jual beli risiko ya, baik itu bank konvensional, perusahaan pembiayaan konvensional maupun asuransi konvensional ya, itu keluar gara-gara itu ya. Kemudian memproduksi atau menjual barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat seperti rokok atau pornografi. Ya kita ada berapa emiten, kalau nggak salah 4 ada emiten produsen rokok sehingga selamanya akan keluar. Ya. Jadi kalau kita kategorikan emiten atau perusahaan tercatat itu ada 3 kelompok. Yang pertama emiten yang sahamnya itu selamanya akan keluar dari daftar syariah. Ya, contohnya
saham-saham dari perusahaan tercatat yang kegiatan usahanya bank konvensional, perusahaan pembiayaan konvensional, asuransi konvensional, maka termasuk yang memproduksi Homer. Nah, itu akan selamanya, atau memproduksi rokok, itu selamanya akan keluar dari daftar syariah, tidak akan pernah. Terus yang kedua, kelompok saham yang selamanya akan masuk syariah. Nah, ini yang dari entitas syariah. Jadi kalau kegiatannya syariah, seperti bank syariah, ya. Jadi ada berapa emiten yang kegiatan syariah. Seperti bank syariah ada muamalat, sayangnya muamalat belum tercatat. Yang tercatat adalah BRI Syariah. Kemudian ada Dubai Penin Syariah, ada BTPN Syariah. Kemudian yang tidak tercatat ada salah satu perusahaan pembiayaan syariah. Saya lupa asuransi atau pembiayaan, ada salah satu emiten yang syariah. Kemudian ada hotel yang syariah. Itu yang kelompok yang kedua. Sedangkan yang kelompok ketiga adalah emiten yang kegiatannya adalah kegiatan biasa, ya, seperti telekomunikasi, industri jasa dan sebagainya. Nah, ini probabilitas bisa masuk syariah, bisa keluar dari daftar syariah, ya. Jadi bisa suatu waktu masuk daftar syariah, bisa suatu waktu keluar dari daftar syariah. Nah, ini cukup banyak perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. Jadi kalau yang selamanya keluar syariah itu sekitar 70, yang selamanya masuk syariah itu sekitar 5 kalau nggak salah, ya, sekitar 5. Sedangkan yang lainnya dari sekitar 700 emiten dan perusahaan publik itu adalah ada kemungkinan masuk daftar syariah, ada kemungkinan keluar dari syariah. Nah, contohnya jasa marga, kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Nah, ini nanti tergantung dari emitennya, rasio keuangan khususnya. Demikian juga, nah, ini mungkin yang hari ini mungkin banyak pertanyaan nanti terkait dengan Astra atau Semen Indonesia. Nah, ini juga ada kemungkinan masuk, juga kemungkinan keluar, tergantung dari khususnya laporan keuangan, nanti dari rasio-rasionya ini. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang lain, ada kemungkinan bisa masuk, juga bisa kemungkinan keluar dari daftar syariah. Oke, next slide. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ashar, mungkin kita lewatin aja. Ya, mungkin ada satu yang perlu saya tekankan. Jadi terkait dengan namanya suap, ya, ada kadang-kadang emiten kita keluarkan karena secara hukum sudah ingkrah ditetapkan pelanggaran terkait dengan suap. Nah, itu akan kita keluarkan. Tapi kalau masih belum ada ingkrah, ya, nah, itu tidak kita tetapkan termasuk kegiatan yang suap. Oke, next slide. Ya. Ya, ini tadi utang berbasis bunga, ya. Jadi ini istilah utang berbasis bunga ini mungkin istilah yang tidak umum, khususnya untuk mereka teman-teman kawan-kawan yang tidak berkecimpung di dunia manajemen keuangan, ya. Karena istilah ini hanya ada di manajemen keuangan. Sedangkan kalau di akuntansi tidak ada utang berbasis bunga sama utang tidak berbasis bunga, tidak dikenal. Yang ada adalah utang, ya. Yang ada di dunia akuntansi adalah utang. Sedangkan istilah utang berbasis bunga itu adalah istilah yang lebih relevan di dunia manajemen keuangan, ya. Apa utang berbasis bunga? Jadi utang berbasis bunga adalah utang yang memang basicnya itu ada unsur bunga di awal, di dalam perjanjiannya. Ya, contohnya utang bank dari bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional. Memang dari awal di akadnya, di perjanjiannya itu ada unsur bunga, ya, ada unsur ribanya di situ, ya. Kemudian utang bunga dari transaksi yang utang berbasis bunga tadi. Kemudian ada premi asuransi konvensional, ya. Nah, kemudian utang kepada pihak ketiga maupun afiliasi yang memang ada unsur bunganya di situ. Kemudian sewa pembiayaan dari lembaga pembiayaan konvensional. Nah, ini yang hangat di tahun 2020 ini. Kami terus terang terkait dengan sewa pembiayaan ini dengan adanya perubahan akuntansi mengenai sewa, ini agak repot juga, ya. Kalau sebelumnya itu sewa pembiayaan itu secara akuntansi kan ada dua pilihan, ya. Jadi sewa pembiayaan dianggap operating lease, sewa pembiayaan yang dianggap financial lease. Ya, sekarang
dengan PSAK 73 yang baru mengenai sewa, itu sewa pembiayaan yang operating lease, tapi kalau sewanya itu jangka panjang lebih dari 1 tahun, itu juga harus secara akuntansi ditetapkan sebagai sewa pembiayaan financial lease. Ini juga agak merepotkan bagi kami sebagai yang mereview laporan keuangan untuk menetapkan apakah itu utangnya berbasis bunga atau tidak. Makanya ini salah satu dampak dari akuntansi ini mengakibatkan rasio dari utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu naik. Ya. Ini karena masalah akuntansi sewa pembiayaan dampak dari PSAK 73. Kemudian utang berbasis bunga yang lain adalah utang derivatif. Ya. Tentunya utang derivatif ini bisa dikategori tidak berbasis bunga apabila ada fatwa atau opini dari tim ahli syariah atau Dewan Syariah Nasional bahwa yang transaksi derivatif itu telah sesuai dengan syariah. Selama utang derivatif itu belum ada opini atau fatwa mengenai syariah, maka itu kami anggap sebagai utang berbasis bunga. Kemudian utang berbasis bunga lainnya. Ya. Oke, next slide. Ya, pendapatan halal. Nah, ini di fatwa tahun 2001 itu belum ada mengenai rasio utang non halal, tapi di fatwa yang terbaru di fatwa nomor 135 tahun 2020 ini DSN MUI sudah mengakomodir mengenai pendapatan halal. Ya. Jadi pendapatan halal itu apa aja? Isinya pendapatan bunga, ya, atau pendapatan yang dari transaksi keuangan yang lain. Ya. Kemudian pendapatan dari anak usaha atau asosiasi yang merupakan lembaga keuangan konvensional. Nah, jadi karena emiten itu ada yang entitas tunggal maupun laporan keuangannya itu konsolidasi, ada kemungkinan dalam laporan keuangan konsolidasi itu pendapatan konsolidasi itu berasal dari anak perusahaan atau asosiasi yang merupakan lembaga keuangan konvensional. Ya. Jadi atau investasi di lembaga keuangan konvensional. Nah, ini bisa menjadikan pendapatannya itu pendapatan halal. Ya, misalnya di grup punya anak perusahaan asuransi konvensional atau pembiayaan konvensional, maka perusahaan tersebut itu pendapatan dari anak perusahaan itu harus dikeluarkan untuk dalam perhitungan yang non halal. Ya, jadi pendapatan yang anak perusahaan yang kegiatan konvensional itu dianggap pendapatan non halal. Kemudian pendapatan dari klaim asuransi konvensional itu juga termasuk dari pendapatan halal, pendapatan dari transaksi derivatif juga termasuk, penjualan barang-barang yang haram dan mudorot, ya, contoh minuman keras, rokok, daging dan non halal, daging non halal. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan retail, perusahaan yang terkait dengan perhotelan, ya ini karena salah satu pendapatannya adalah penjualan rokok, penjualan minuman keras, atau penjualan yang terkait dengan makanan yang non halal. Nah, ini juga kita anggap sebagai pendapatan non halal dari perusahaan tersebut. Ya, perusahaan retail, perusahaan hotel atau restoran. Nah, itu biasanya kami dari OJK mengirimkan kuesioner atau minta informasi tambahan terkait dengan pendapatan tersebut. Kemudian pendapatan non halal lainnya. Ya. Oke, next slide. Ya, mungkin sebelum saya bicara kriteria saham di luar negeri, mungkin juga Bapak Ibu sekalian, untuk emiten-emiten tertentu kami kirimkan kuesioner atau permintaan informasi tambahan untuk menyusun daftar syariah, karena dasar utama menyusun daftar syariah itu adalah laporan keuangan, ya. Jadi karena laporan keuangan itu tidak seluruhnya informasi ada di laporan keuangan, sehingga kami akan mengirimkan kuesioner atau permintaan informasi tambahan yang tidak ada di laporan keuangan. Oke, next slide. Oke, kriteria saham di luar negeri tadi sudah disinggung Ustadz Azhar. Jadi sebetulnya Malaysia ini relatif sama dengan Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini kriteria yang ada di slide ini adalah kriteria yang terakhir, ya. Sebelum ini, ya, sekitar saya lupa, ini kriteria yang dipakai mulai sekitar tahun 2012 atau 2013, ya. Sebelum ini di Malaysia, ya, selain kriteria business screening, untuk financial screeningnya itu hanya terkait dengan pendapatan non halal. Ya, sebelum 2012 atau 2013 di Malaysia itu kriteria hanya terkait dengan pendapatan non halal. Sedangkan kriteria mengenai rasio utang tidak ada. Ya.
Jadi pada sekitar tahun sebelum tahun 2012 itu, maka dari sekitar 1.000 saham-saham yang listed di bursa Kuala Lumpur saat itu sebagian besar masuk kategori saham syariah, sekitar 90% kalau nggak salah waktu itu ya. Karena mereka tidak memperhitungkan rasio utang berbasis bunga ya. Nah, jadi setelah dianggap kondisi sudah memenuhi, maka sekitar tahun 2012 itu rasio utang berbasis bunga itu diberlakukan di Malaysia, ya, seperti halnya di Indonesia, ya. Jadi rasio rasio keuangan itu di Malaysia ada 3, yaitu cash on conventional bank over total aset tidak lebih kecil dari 33%, interest bearing debt over to total aset lebih kecil dari 33%, dan non halal income, ya, ada 2 benchmark. Benchmark 5% sama 20%. Oke, next slide. Ya. Kemudian di FTSE ya, di FTSE ya, ini di Inggris ya. Ini sama, ada screening dari kegiatan usaha ya. Bisa dilihat di situ ya. Cuma bedanya dengan Indonesia Bapak Ibu sekalian, ya, kalau di mereka itu entertainment itu langsung dikeluarkan. Jadi kalau ada emiten yang kegiatannya entertainment itu dikeluarkan. Sedangkan kalau di Indonesia tidak, ya. Kita ada berapa entertainment ya, termasuk yang Biskop kita ada, kemudian ada hiburan seperti Ancol, ya, Taman Impian Jaya Ancol juga tidak langsung kita keluarkan. Termasuk hotel tidak kita keluarkan. Kalau di beberapa kriteria di negara lain itu langsung dikeluarkan, ya. Kalau termasuk ini di FTSE untuk entertainment itu langsung dikeluarkan, ya. Termasuk mereka mengatur juga mengenai weapons, ya. Jadi terkait dengan produksi senjata itu juga langsung dikeluarkan. Sedangkan di Indonesia tidak langsung dikeluarkan karena memang tidak ada emiten yang memproduksi senjata, ya. Mudah-mudahan ke depan kalau bursa bisa menggait pindad mau go public, ya kita akan hitung rasio keuangannya, bukan dari bisnis screeningnya, karena memang saat ini peraturannya di POJK 35 tidak mengatur mengenai weapons, ya. Nah, sedangkan financial screening seperti di layar bisa dibaca sendiri. Jadi utangnya dibandingkan total aset tidak boleh lebih dari 33%. Jadi kalau di FTSE itu debt, ya, total debt, ya. Jadi bukan interest bearing debt tapi total debt. Demikian juga untuk cash and interest bearing items are less than 33% dari total aset, ya. Kemudian piutang, kas dan piutang dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 50%. Ya. Demikian juga total interest, ya, pendapatan bunga dan kegiatan dari lainnya yang tidak halal itu tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Jadi kalau di FTSE ini lebih ketat karena pendapatan halalnya itu tidak boleh lebih dari 5%, sedangkan kalau di kita 10%. Oke, next slide. Nah, ini di Dow Jones, ya, Dow Jones. Di Dow Jones dari kegiatan usahanya itu alkohol kita sama, tobacco sama, pork kita sama, conventional financial service di Indonesia sama, weapons and defense kita nggak ada, entertainment, ya. Jadi di Dow Jones tadi saya jelaskan, hotel kalau mereka langsung dikeluarkan, hotel, sinema langsung dikeluarkan, musik dikeluarkan. Nah, emiten kita ada yang terkait hotel, sinema dan musik. Ini tidak langsung kita keluarkan kalau di Indonesia, ya. Termasuk berapa emiten kita terkait dengan televisi, ya. Ada MNC, ada Surya Citra, ada apa lagi, ya? Ada berapa emiten kita yang terkait dengan televisi. Nah, tidak langsung kita keluarkan, tapi kita akan lakukan financial screening terkait dengan pendapatan non halalnya, ya. Kemudian di Dow Jones ini final screeningnya ada berapa? Jadi kalau mereka total debt, ya, total utang dibagi dengan market cap, tidak boleh lebih dari 33%, ya. Rata-rata market cap itu adalah harga saham dikali jumlah saham yang beredar, itu market cap, ya. Jadi kalau mereka bukan pembandingnya bukan modal atau aset, tapi adalah kapitalisasi pasarnya, ya, tidak boleh lebih dari 33%.
Sedangkan yang kredit berikutnya adalah jumlah kas dan surat berharga yang ada unsur bunganya dibandingkan dengan kapitalisasi pasar itu tidak boleh lebih dari 33%. Demikian juga piutang dibandingkan dengan kapitalisasi pasarnya tidak boleh lebih dari 30%. Sedangkan pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 5%. Ya, ini di Dow Jones. Oke, next slide. Di MSCI ya, untuk kegiatan usahanya sama alkohol, rokok, daging babi, konvensional financial service sama dengan Indonesia, defense and weapons, kita nggak ada, gambling sama dengan Indonesia, adult entertainment. Ya, jadi kalau ini lebih clear, ya, jadi entertainment yang terkait dengan orang dewasa. Ya. Sedangkan financial screening, ya, total utang dibanding total aset tidak boleh lebih dari 30%. Kemudian kas dan surat berharga yang ada unsur bunganya tidak boleh lebih dari 33%. Demikian juga piutang dan kas dibandingkan total aset tidak boleh lebih dari 30%. Pendapatan yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan atau pendapatan halal dibandingkan total pendapatan tidak boleh lebih dari 5%. Nah, ini di MSCI ya. Oke, next. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, dari beberapa perbandingan kriteria saham syariah di Indonesia maupun di luar, ya itu memang ada yang sama. Kalau yang nasnya atau dasar syariahnya jelas itu pasti sama, ya tadi yang mungkin Pak Asar sudah jelaskan. Kalau terkait dengan riba, terkait dengan liker, minuman keras, gambling, judi, nah itu jelas sama. Ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu mungkin hasil istihad dari ulama setempat yang disepakati dengan otoritas. Mungkin sedikit juga Bapak Ibu sekalian saya tambahkan, untuk seluruh dunia ini yang otoritasnya menerbitkan daftar syariah itu hanya dua, ya, Indonesia sama Malaysia. Sedangkan yang lainnya itu adalah swasta, ya. Jadi MSCI, FTSE, Dow Jones adalah swasta. Sedangkan yang otoritas itu cuma Indonesia sama Malaysia, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana OJK melakukan seleksi saham syariah sebelum menetapkan daftar syariah, ya. Ya, jadi prinsip penyusunannya adalah komprehensif, prudence dan kehati-hatian, akurat dan cross check, ya. Kemudian sumber informasi utamanya adalah laporan keuangan, ya, sumber informasi utamanya. Ya, laporan keuangan untuk daftar syariah yang diterbitkan di bulan Mei itu menggunakan dasar laporan keuangan per Desember. Sedangkan laporan untuk daftar syariah yang diterbitkan di bulan November itu dasar laporan keuangannya adalah laporan keuangan per Juni, ya. Jadi OJK menetapkan daftar syariah setahun 2 kali secara berkala di bulan Mei yang akan berlaku 1 Juni, sedangkan yang ditetapkan di bulan November akan berlaku 1 Desember, ya. Selain sumber utamanya laporan keuangan, ya, OJK juga minta informasi tambahan khususnya mengenai pendapatan halal yang tidak ada di laporan keuangan atau penjelasan atas informasi yang meragukan. Misalnya, apakah utangnya itu ada unsur bunganya atau tidak. Ya, kadang-kadang di laporan keuangan nggak jelas. Utangnya kepada pihak ketiga atau afiliasi itu berbunga atau tidak. Ya, itu biasanya kami kirimkan kuesioner atau informasi permintaan informasi tambahan. Ya. Kemudian selain penerbitan secara periodik, OJK menerbitkan secara insidentil. Nah, ini biasanya ditetapkan oleh OJK pada saat ada perusahaan baru go public, ya. Jadi pada saat ada perusahaan baru go public ditetapkan sahamnya itu masuk kategori saham syariah atau tidak. Nah, ini gunanya pada saat book building itu apabila sahamnya itu masuk kategori saham syariah, itu investor syariah khususnya reksadana syariah itu bisa melakukan pemesanan, ya. Jadi kalau saham yang baru go public itu ditetapkan saham syariah, maka investor syariah khususnya reksadana syariah itu bisa melakukan pemesanan pembelian. Sedangkan kalau tidak masuk daftar syariah itu investor syariah tidak boleh melakukan pemesanan atau pembelian. Oke, next slide. Nah, ini ya, jadi ini bisnis proses kami di OJK menetapkan daftar syariah, ya, penelaan emiten dan perusahaan publik, ya. Jadi ini mungkin sedikit kembali tadi di awal kronologis kenapa
OJK menetapkan daftar syariah. Selain tadi sudah saya jelaskan, kita tawarkan kepada MI, manajer investasi dan pegadaian, mereka nggak mau. Nah, kenapa nggak bursa aja yang menetapkan, Pak? Ya. Nah, ini karena memang yang kita telaah itu selain perusahaan tercatat, ya, juga ada perusahaan yang sudah delisting atau perusahaan publik yang tidak tercatat di bursa. Sehingga sampai dengan saat ini yang melakukan penelaahan itu adalah OJK, ya. Diharapkan ke depannya bukan OJK, ya. Jadi mungkin bursa atau pihak lain yang melakukan seleksi saham syariah. Jadi penelaahan emiten dan perusahaan publik ini laporan keuangan, satu laporan keuangan itu minimal direview oleh 2 orang. Jadi ada peer review, ya, ada tim DOJK ya bersama dengan bursa, timnya yang menyusun daftar syariah itu OJK sebagian besar ditambah dari bursa. Nah, kemudian ada tim, satu laporan keuangan direview oleh minimal 2 orang, ya. Kemudian setelah peer review selesai, dilakukan rekonsiliasi, ya. Setelah kemudian dilaporkan kepada administrasi DES, ya. Kemudian untuk emiten-emiten tertentu, ya, khususnya untuk emiten yang rasionya itu mendekati batas, ya, seperti 45% atau 10%, itu akan dilakukan seleksi ulang oleh tim yang beda, ya, bukan tim sebelumnya, oleh 2 orang tim yang berbeda. Nah, kemudian dilakukan rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi lagi. Kemudian setelah rekonsiliasi dilaporkan hasilnya kepada admin. Nah, kemudian setelah selesai semua itu dilakukan pembahasan secara menyeluruh oleh tim, ya, tim besar, ya, pembahasan hasil penelaahan ulang dan isu lainnya, ya. Nah, isu-isu lainnya termasuk isu mengenai kesyariahan, ya, isu kesyariahan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu bisnis proses mengenai penyusunan daftar syariah. Sebelum pimpinan atau OJK menetapkan, itu dilakukan rapat pleno bersama DSN MUI dan bursa, ya. Jadi rapat pleno ini untuk menetapkan atau mendiskusikan isu-isu, khususnya isu terkait dengan kesyariahan. Apakah isu kesyariahan yang diambil sebelumnya itu masih relevan dalam penetapan DES saat ini? Karena mengenai aspek syariah itu mungkin nanti Pak Ustadz bisa tambahkan, Ustadz Al-Azhar, hukum itu bisa berubah, ya, tergantung dari keadaan, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kita pernah kenal Imam Syafi'i pada waktu tinggal di Baghdad, terus pindah ke Mesir, nah itu bisa berubah hukum, ya. Jadi qaul qadim sama qaul jadid, ya. Jadi maka pada saat rapat pleno untuk hal-hal tertentu kita akan konfirmasi kembali kepada DSN MUI, ya, tim dari DSN MUI untuk menanyakan apakah kebijakan mengenai syariah itu yang sebelumnya dipakai itu masih relevan dengan saat ini, ya. Misalnya mengenai restrukturisasi utang, ya, restrukturisasi utang yang sebelumnya restrukturisasi utang, kemudian utang yang berbasis bunga, yang tadinya berbasis bunga, kemudian ada restrukturisasi, sekarang tidak ada bunga. Nah, apakah utang hasil restrukturisasi yang sekarang tidak ada berbunga itu dianggap berbunga atau dianggap tidak berbunga? Nah, kalau sebelumnya itu dianggap tidak berbunga karena kebijakan yang hasil restrukturisasi adalah sekarang hasil restrukturisasi itu tidak berbunga. Tapi sesuai dengan rapat dengan DSN MUI, itu menghasilkan hukum yang baru. Karena kalau sebelumnya itu utang memang basicnya adalah utang berbasis bunga, meskipun hasil restrukturisasi itu keputusannya tidak berbunga, maka itu dianggap tetap berbunga. Karena basic akadnya perjanjian utang piutang dengan antara debitur dan kreditur itu adalah berbunga, ya. Maka itu dianggap tetap utang hasil restrukturisasi itu tetap utang berbasis bunga. Nah, itu salah satu isu mengenai kesyariahan. Ada berbagai macam isu kesyariahan yang lain, ya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya.
termasuk masalah derivatif, ya juga derivatif itu sampai dengan saat ini keputusannya adalah bahwa transaksi derivatif sebelum ada opini dan fatwa DSN mengenai derivatif, maka transaksi itu dianggap transaksi berbunga. Setelah rapat pleno selesai, maka diajukan hasil penyusunan itu kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai daftar syariah yang baru, yang akan berlaku selama 6 bulan sebelum ditetapkan daftar efek syariah yang baru. Ya. Oke, next slide. Ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, jadi mengapa daftar syariah itu penting? Ya. Daftar syariah ini penting yang pertama bagi provider index ya, seperti BI. BI itu punya 3 indeks syariah saat ini. Ya, ada Jakarta Islamic Index, ada ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, ada Jakarta Islamic Index 70 ya, JI 70. Jadi ini penting bagi provider index seperti bursa untuk menetapkan saham-saham yang tercatat yang masuk kategori syariah. Itu mengambil dari daftar syariah yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, ya tadi sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai reksadana syariah. Ya, jadi secara aturan reksadana syariah itu hanya boleh berinvestasi pada efek syariah. Maka reksadana syariah ini sangat penting informasi mengenai efek syariah. Seandainya ada saham yang tadinya masuk kategori syariah, kemudian keluar syariah, maka reksadana syariah secara aturan itu mempunyai waktu dalam waktu 10 hari harus menjual sahamnya itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang tanggal 10, ya. Maka mulai sebetulnya kesempatan bagi reksadana syariah untuk menjual saham-saham yang tadinya masuk syariah kemudian keluar dari syariah yang menjadi portofolio efeknya itu sampai dengan hari ini, ya, tanggal 10, ya. Jadi ini penting bagi reksadana syariah. Kalau ada saham yang sudah tidak masuk daftar syariah lagi, tapi masih masuk portofolio reksadana syariah, maka itu dianggap pelanggaran. Nah, dianggap pelanggaran. Maka ini daftar syariah ini penting bagi reksadana syariah. Kemudian investor syariah lainnya, asuransi syariah, ini relatif sama dengan reksadana syariah, demikian juga dana pensiun syariah. Mereka sangat peduli dengan daftar syariah. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, sebagai emiten yang tercatat. Jadi nanti kalau umpamanya tadinya sahamnya masuk syariah, kemudian keluar syariah, kemudian banyak pertanyaan dari analis atau investor, khususnya institusi ini, ya jangan heran. Jadi memang karena kenapa sahamnya sekarang saham saya keluar. Nah ini karena ya memang dari reksadana syariah, asuransi syariah atau dana pensiun atau analis atau investor institusi atau individu yang lain itu care kepada sahamnya. Seandainya tadinya dia punya, gara-gara sahamnya keluar, mereka harus jual, mereka force sell, ya. Ya ini bisa mengakibatkan harga saham itu bisa turun, ya. Nah ini karena ada force sell. Nah ini makanya daftar syariah ini penting dan alhamdulillah ini kalau tahun 97 atau 2000 itu belum terlalu banyak emiten yang care mengenai daftar syariah, mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya investor syariah, ini emiten-emiten ini lebih care, ya. Mudah-mudahan lebih banyak yang peduli sehingga berharap sahamnya itu masih masuk kategori saham syariah supaya bisa dibeli oleh investor syariah. Karena kalau saham-saham yang tidak masuk kategori saham syariah itu investor syariah tidak bisa beli, ya. Jadi kalau yang tadinya dia punya, dia wajib jual. Sebaliknya kalau sahamnya masuk kategori saham syariah, itu baik investor yang syariah maupun yang konvensional itu bisa beli, ya. Jadi kalau sahamnya masuk saham syariah, ya contohnya katakanlah Telkom, ya. Nah, saat ini Telkom masih masuk kategori saham syariah. Nah itu baik reksadana syariah maupun konvensional itu bisa beli. Ya. Sebaliknya kalau Bank Mandiri, ya meskipun atau BCA meskipun market cap-nya paling besar dan paling liquid, reksadana syariah, asuransi syariah tidak boleh beli. Nah ini kelebihan dari saham yang masuk kategori saham syariah. Nah, kedepannya investor itu syariah ini akan semakin berkembang, Bapak Ibu sekalian. Ya nanti ada Tapera, yang Tapera di dalamnya juga ada Tapera yang khusus syariah. Demikian juga BP Jam Softek. Ya, ada kemungkinan mereka juga akan membentuk unit syariah. Nah ini juga
investor syariah ini akan tumbuh. Nah, ini untuk emiten-emiten itu juga harus aware bahwa kalau sahamnya tidak syariah, maka sahamnya tidak menjadi perhatian dari investor yang syariah. Demikian juga salah satu investor syariah yang terbesar saat ini yaitu BPKH, Badan Pengelolaan Haji, ya, yang saat ini baru berinvestasi di Sukuk. Kedepannya tidak tertutup kemungkinan akan masuk juga ke saham, ya. Jadi untuk itu mudah-mudahan dengan ada penjelasan ini nanti khususnya dari emiten tercatat itu berharap sahamnya itu tetap masuk kategori saham syariah. Ya. Oke, next slide. Nah, ini strategi emiten bagaimana supaya sahamnya masuk daftar syariah. Kalau dari kegiatan usahanya yang konvensional yang saya jelaskan tadi, ya saya tidak bisa memberikan saran karena memang selamanya akan masuk kategori sahamnya di luar DES. Ya, bisa masuk apabila ada konversi kegiatan usahanya, ya. Jadi ada kegiatannya yang tadinya konvensional menjadi syariah, ya seperti BPD, ya. Ada beberapa BPD, Bank Pembangunan Daerah yang tadinya konvensional dikonversi menjadi BPD syariah, ya. Nah, itu ada kemungkinan bahwa sahamnya kalau sudah syariah itu pasti sahamnya masuk kategori saham syariah. Strategi berikutnya adalah strategi utang, ya. Jadi kalau salah satu kriteria saham syariah adalah rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset, maka diharapkan yang pertama utangnya dikurangi, ya, utangnya yang mengandung bunga itu dikurangi, ya. Yang kedua utangnya dikonversi, yang tadinya utang ke bank konvensional atau utang obligasi dikonversi menjadi utang syariah, ya, utang ke bank syariah atau utang dengan cara menerbitkan suku, ya. Jadi kalau utangnya ke bank syariah itu tidak dihitung menjadi utang berbasis bunga. Sedangkan kalau utang ke bank konvensional atau perusahaan pembiayaan konvensional itu dihitung utang berbasis bunga. Nah, itu strategi terkait dengan utang. Strategi yang berikutnya terkait dengan pendapatan halal, ya. Jadi kurangi pendapatan bunga dengan menyimpan dananya pada bank syariah, ya. Salah satu yang menyebabkan, ya, untuk DES periode 2 ini menyebabkan berapa emiten itu keluar dari daftar syariah itu cukup banyak dari pendapatan non halalnya ini. Nah, ini biasanya keluar karena pendapatan bunganya itu lebih dari 10%. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, ya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang berasal dari perusahaan properti, nah ini biasanya karena cash-nya itu cukup besar, kemudian disimpan di bank konvensional, sehingga di laporan keuangan itu pendapatan bunganya itu kalau dihitung-hitung dibandingkan total pendapatannya itu lebih dari 10%. Nah, ini bagaimana strategi supaya pendapatan bunganya tidak dihitung sebagai pendapatan halal. Maka depositonya jangan ditaruh di bank konvensional, taruh di bank syariah. Ya, jadi kalau depositonya ditaruh di bank syariah itu tidak dihitung sebagai pendapatan non halal. Kemudian ya strategi yang lain tentunya kalau tadi punya anak perusahaan atau asosiasi atau investasi di bank di lembaga keuangan yang konvensional itu investasinya dikurangi atau kontribusi dari anak perusahaan atau perusahaan asosiasinya itu dikurangi. Nah, itu supaya rasio pendapatan non halalnya itu menurun, ya. Jadi kalau dengan rasionya itu pendapatan halal menurun, maka akan bisa kurang dari 10%, tentunya akan bisa masuk kategori saham syariah yang masuk daftar ke syariah. Oke, next slide. Oke, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini dari emiten khususnya ini lebih aware, karena kedepannya khususnya investor syariah itu akan berkembang dan mereka akan peduli kalau sahamnya tidak masuk syariah. Kalau sahamnya tidak masuk syariah biasanya akan telepon kepada emiten, dan itu sudah ada beberapa emiten yang menyampaikan ke kami, ya, mereka appeal, ya, silakan aja appeal apabila menurut hitungannya emiten itu, oh Pak, saya seharusnya hitungannya di bawah 45%. Nah, ada perusahaan seperti itu, ya. Ya, pernah ada beberapa perusahaan yang appeal kepada kami dan kita akan diskusi mengenai hal itu. Kita sangat terbuka diskusi mengenai hal itu supaya jelas bahwa hitungannya bagaimana. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.